Shalom, puji Tuhan. Kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Kalau Dia sudah lahir ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib dan Dia sudah dibangkitkan, itu membuktikan bahwa kebesarannya sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan bahkan nanti tanggal 13 kita akan memperingati kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu mari kita agungkan kebesaran Tuhan. Kita pujikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita naikkan, kami memuji kebesaran Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memuji Engkau, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Pujikan kebesaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami
kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan Engkau Allah yang besar, Allah yang baik dalam kehidupan kami sepanjang hidup ini, terlebih sepanjang hari ini, di hari yang baru. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Oleh sebab itu di kesempatan yang indah ini, di hari yang baru ini Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ingin memuji kebesaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah pada pagi hari ini. Biar kami beribadah dengan kesungguhan hati kami, dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Bukan karena rutinitas kami, tetapi kami rindu Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan pimpin kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami yang melayani, jemaat Tuhan yang dilayani, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Semuanya memperoleh berkat yang sama dari Tuhan. Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Alahim. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya kita semua ada pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan ada dalam hidup kita. Sebab Tuhan Dia baik, menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
masuk gerbangnya dengan hati penuh ucapan syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi, selama-lamanya anugerah Tuhan kekal. Selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua ada karena kebaikan Tuhan. Dan yang ada pada pagi hari ini adalah orang-orang yang berbahagia karena disayang oleh Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap bahagia. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi Engkau kan bahagia. Sekarang ku tahu
engkau akan tetap bahagia. Berbahagialah kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebentar kita akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima didikan melalui firman Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kita semua yang selalu disempurnakan melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapa kami dalam surga, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami semuanya sebagai orang ketebus-Mu. Biarlah hidup kami mencerminkan hidup Kristus di dalam setiap langkah kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah pagi hari ini kami mau dibentuk oleh kuasa firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin sempurna, dan hidup kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar ini menjadi kerinduan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan mau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan, Allah sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu Tuhan. Ya, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, biarlah urapan Allah tetap menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom alaihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Pagi ini kita patut bersyukur ya. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita boleh menikmati segala anugerah kasih dan kemurahan-Nya. Demikian juga kita diberikan kesempatan untuk kita boleh datang memuji, menyembah dan belajar tentang didikan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Langsung saja kita mau baca di dalam suratan Filipi, dan jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau baca bersama-sama. Filipi pasal yang kedua. Kita mau baca mulai ayat ke-5 sampai 11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Ini suratan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana Rasul ini ya menasihati supaya ada suatu standarisasi, saudara ya, standarisasi. Kalau menurut kita sebagai manusia, di mana kita punya pikiran dan hati atau perasaan itu sendiri-sendiri, ya. Mungkin saat ini ada orang 35-an mungkin, ya pasti pikirannya beda-beda ya. Hatinya pun beda-beda. Perasaannya beda-beda. Enggak tahu saat ini ada yang memikirkan apa? Walaupun ada di gereja mungkin, atau kita bersama-sama memikirkan, ya, merenungkan firman Tuhan. Ya inilah namanya orang banyak. Tetapi demikian juga di dalam jemaat di Filipi, macam-macam ya. Jemaat di kita pun macam-macam. Gaya pikirnya, daya tangkapnya, perasaannya ada yang halus, ada yang sensitif, ada yang macam-macam. Ya. Makanya perlu ada satu standarisasi, ada satu kebersamaan. Ya. Kalau misalnya semua saya himbau,
Ayo, saya punya pendapat ini, semua harus menyetujui, sepikir dengan saya. Belum tentu, saudara. Belum tentu. Di dalam misalnya ada satu kepanitiaan, enggak mesti semua harus setuju. Enggak mesti. Dalam rapat, ya itulah. Banyaknya pikiran macam-macam dan hati perasaan macam-macam. Maka dari itu, Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena dua item ya, dua ini ya, ini sangat berperan penting sekali dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam bergereja, dalam apapun penting sekali ya, berperan penting. Pikiran dan perasaan ini atau hati ini ya, berperan penting. Beberapa hari yang lalu saya baru tahu, saudara, kalau ada pelayan Tuhan yang perasaannya mudah tersinggung, saudara, ya mudah tersinggung. Iya. Ada kita omong-omong terus mungkin menoleh dia enggak sengaja, terus kita ada tertawa gitu. Waduh, dia marah, disangka kita ngerasani dia, saudara. Ya. Nah itulah cem-macemnya pikiran tuh ya. Cem-macemnya pikiran dan hatinya orang itu. Maka dari itu perlu standarisasi. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan terhadap juga dalam Kristus Yesus. Dan bagaimana pikiran Kristus Yesus? Ya, kita harus banyak belajar firman Tuhan, baca Alkitab. Di situ nanti akan banyak sekali kita melihat dan belajar tentang bagaimana karakter Kristus yang seharusnya ada dalam karakter kita, yaitu terdiri dari pikiran dan perasaan atau hati kita. Ya, kita perlu belajar lebih dalam lagi. Nah, ayat selanjutnya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu pribadi Allah. Yesus itu ya pribadi Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-2 itu bagaimana dituliskan ya, bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Ya. Ya. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Itulah sosok pribadi Kristus. Bahwa pada mulanya ia adalah firman. Ia bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan ialah dikatakan tadi Allah. Firman itu adalah Allah. Tetapi firman itu sudah menjadi manusia. Bersama-sama dengan kita. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Kok belani saudara ya? Kok lalar gawe? Allah yang mulia, Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Kok mau-maunya rela menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita? Ya, mengapa? Kenapa? Ya, di surga kan enak. Yaitu Yohanes 3:16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Ya, begitu besar kasihnya. Dia mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Tidak melihat pandang muka, perawakan, pandang status ekonomi, latar belakang, suku, ras. Enggak mandang. Bahkan semisal
tidak memandang agama. Karena setiap orang, 3:16. Ya. Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, dari siapa saja, setiap orang, siapa saja sudah. Yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus, ia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi Allah adalah tidak memandang bulu, saudara. Tidak memandang rupa. Tidak memandang latar belakang kita. Dari mana. Kulit kuning, kulit coklat, kulit hitam kelam. Bagi Allah tidak masalah. Ya. Mau hidung mancung ke depan, mau hidung mancung ke belakang. Ya. Nggak masalah. Karena setiap orang yang percaya, Tuhan katakan, ia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-8. Ya. Bagaimana Yesus yang tadi dikatakan sebagai ya, firman yang telah menjadi manusia. Ia rela mengosongkan dirinya dan mengganti rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu boleh dikatakan beliau adalah penyangkalan diri, ya, yang semestinya Allah, tapi dia tidak memperdulikan. Dia lebih rela menjadi hamba, dia lebih rela menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia supaya yang percaya itu tidak binasa, supaya semua manusia tidak ada yang binasa. Itulah kerinduan Tuhan, ya, itulah kerinduan Tuhan. Dia mengosongkan dirinya. Dia telah merendahkan dirinya. Ya, menyangkal diri. Dan taat sampai mati, dikatakan ayat 8 itu. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Mati adalah wajar. Mati adalah kepastian, tidak bisa dihindari. Tetapi pada zaman itu, saudara, kalau mati di atas kayu salib, itu merupakan suatu penghinaan, suatu aib, betul, iya. Karena yang disalib itu orang-orang yang kejahatannya sudah besar, saudara, ya. Dianggap sudah tidak ada pengampunan, mati salib. Lah, Yesus lakukan itu. Yesus lakukan itu yang semestinya ia tidak bersalah. Ya, tetapi mau menanggung kesalahan kita. Menanggung kesalahan kita sehingga semua ditanggungnya. Ya. Semua ditanggungnya. 2 Korintus pasal 5:21 coba tolong. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Perhatikan. Dia yang tidak mengenal dosa, karena dia tidak berbuat dosa. Beda dengan kita. Ya, beda dengan kita. Rasul Paulus dalam tulisannya yang lain menuliskan bahwa aku ingin berbuat baik. Ya, tetapi yang tidak baik sudah aku lakukan. Itulah kita. Kepinginnya apik terus. Tetapi seringkali tanpa sadar. Ya kita sudah berbuat tidak baik, menyakiti orang, ya,
dan macam-macam. Tetapi Yesus yang semestinya tidak berdosa, dia menanggung. Bahkan di tulisan lain katakan bahwa ia telah menjadi kutuk karena kita. Loh, yang mestinya dikutuk itu kita. Ya, dia telah menanggung segala sakit penyakit kita loh. Ya, sehingga oleh kuasa bilurnya kita menjadi sembuh. Oh, itu luar biasa. Kepedulian Allah, kepedulian Tuhan kepada kita luar biasa. Ya, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus ini, mengingat-ingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, kalau dunia katakan bahwa mati di atas kayu salib adalah hina, tetapi bagi kita, Yesus mati di kayu salib adalah karya terbesar dia. Karya terbesar Allah untuk menebus tadi itu dosa, kutuk, pelanggaran kita, sakit penyakit kita ditanggungnya sampai taat sampai mati. Ya, taat atau setia sampai mati. Sampai finish. Melakukan sesuatu itu harus sampai finish, saudara ya. Saudara kalau kompetisi olahraga, lari, balap, apa itu harus sampai finish. Kalau enggak sampai finish, enggak dapat nilai. Ya, enggak dapat nilai. Harus sampai fit. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai mati pun dia mau. Sampai finish. Sampai selesai pekerjaannya. Ya, sampai selesai apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Demikian juga kita. Marilah kita, apapun yang kita sekarang emban, ya, baik pelayanan apapun, kerjakan pekerjaan dalam pekerjaan kita, kerjakan sampai selesai, sampai finish, sampai tanggung jawab, ya, bertanggung jawab, ini loh, ya. Jadi bendahara, oh besar tanggung jawabnya, saudara ya, apapun, mungkin bendahara RT, ya, bendahara PKK, itu tanggung jawab, kerjakan sampai selesai, sampai tidak ada sesuatu yang mengganjal ataupun sesuatu yang menimbulkan masalah, kerjakan ya. Itulah Kristus, menyelesaikan sampai mati di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, haleluya. Ayat yang ke-10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ya. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya kira inilah puncak keimanan orang-orang Kristen atau kita sekalian. Ya. Top level. Puncak keimanan kita ini harus sampai kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengaku iman kita, mengaku dengan iman kita, bukan hanya dengan mulut saja, tetapi kita beriman, ya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah saya kira itu puncak keimanan. Kalau saudara naik gunung, saudara, naik gunung itu pasti ada suatu proses perjalanan. Ya, mungkin dari bawah sampai ke lereng, terus sampai kalau kuat sampai puncaknya. Nah, itulah tujuannya orang mendaki gunung, sampai puncak. Ya. Kalau di Gunung Semeru itu ada puncaknya namanya Mahameru. Ya. Kalau di Bromo itu saya kira yang
puncak itu penanjakan kalau nggak salah ya, penanjakan. Saya udah beberapa kali ke sana, ya, pernah jalan kaki, ya, dari bawah, pernah beberapa kali naik jeep, ya, naik jalan kakinya sekali saja dan itu karena terpaksa, karena camping dengan teman-teman. Kalau yang lain naik jalan kaki, saya naik jeep, gak sopan, ya. Ya, di puncak kita kelihatan, nah itulah waktu jalan itu, ada banyak sekali rintangan-rintangan, saudara ya, rintangan. Saya ke puncak Mahameru itu beberapa kali, cuma secara virtual. Lihat di YouTube. Oh, saya senang lihat-lihat. Ya, saya pernah mendaki ke Himalaya, saya pernah ke Mount Everest, Jaya Wijaya. Sering saya mendaki ke sana. Tapi secara virtual, ya. Lihat di medsos. Oh, itu saya senang, wis. Ya. Iya, perjalanan sulit, saudara. Tantangannya sulit. Mendakinya itu sulit. Waduh, sulit sekali. Berapa langkah ngos-ngosan berhenti, berapa langkah ngos-ngosan berhenti. Ya, nanti belum lagi buntu jalannya. Loh, tersesat, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Sampai mencapai puncak. Sampai puncak, belum selesai tantangannya, saudara. Turunnya pun demikian. Turunnya itu, lerengnya itu kan terdiri dari batu-batu dan pasir. Kalau diinjak gitu, melorot. Nah, itu harus sepatu khusus. Kalau saudara pakai hanya sepatu biasa, itu nanti kerikil-kerikilnya bisa masuk. Masuk melalui batas sepatu saudara. Ya, itu harus khusus ditutup, itu ada tutup, namanya apa saya lupa ya. Tutup sehingga batu-batu tidak masuk. Kalau sudah masuk dalam sepatu, waduh, sakitnya minta ampun saudara ya. Jalan ada dalamnya ada batunya, kerikilnya banyak. Waduh, itu menghambat lagi. Ya, menghambat lagi. Tetapi itu harus kita lakukan. Kita harus lakukan dan kita harus lalui, saudara. Supaya kita sampai puncaknya. Dan kalau sudah di puncak ada satu kebanggaan, biasanya selfie, foto-foto. 3.200 DPL, ya. Waduh, pakai nyium bendera. Padahal di rumah bendera sampai bukan merah putih, oranye putih nggak pernah dicium. Iya. Di situ bendera sudah sobek-sobek itu dicium. Ya, ada satu perjalanan. Demikian juga kita. Dalam perjalanan iman kita menuju kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu perlu proses. Panjang, saudara. Panjang, jang. Ya, belum ada benturan satu dengan yang lain. Belum ada ejekan dari yang lain. Hinaan dari yang lain. Ya. Salib itu ada jin kafirnya. Wah. Awi-awi terus. Ya. Itu godaan, itu halangan. Tapi mari kita terus melangkah, step by step melangkah. Jangan berhenti kita melangkah. Ya, untuk membentuk iman kita. Kalau kita sudah sampai puncaknya, dan kita sudah sungguh-sungguh dalam beriman Yesus Kristus adalah Tuhan. Wah, itu udah saya percaya sudah. Saya percaya gereja-gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan luar biasa. Berani bayar harga. Ya, berani bayar harga. Dalam kehidupan tidak ada yang sembrono. Ya. Karena sudah mengakui, kalau kita sudah mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu segala-galanya. Kita mau berbuat apa? Berbuat sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kita ingat. Oh, aku punya Yesus sebagai Tuhan. Tidak berani. Melakukan dosa. Tidak berani karena kita sudah merasakan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Bukankah tubuhmu itu bait Roh Suci? Ya,
tinggal, Roh Suci ada tinggal dalam kita, Roh Kudus ada tinggal bersama dengan kita. Bukankah kita sering kali kalau berdoa, biarlah Roh-Mu tetap tinggal dalam roh kami Tuhan, ya, untuk memimpin hidupku, menguasai hidupku, supaya kami tidak tersesat. Ya. Yang sering saya katakan, ya mohon kepada Tuhan. Nah, ya, mari di dalam memproses keimanan kita. Kekristenan tanpa keimanan, bahkan kekristenan kalau imannya belum sampai Yesus adalah Tuhan, ini artinya belum sampai puncaknya iman, ya. Masih dalam perjalanan. Terus kerjakan, terus lakukan, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, iman, pistis, ya, pistiu. Itu Bapak Gembala sering katakan bahwa iman itu berarti kita percaya, mempercayai dan mempercayakan. Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mempercayai ketuhanannya, ya, dan mempercayakan hidup ini hanya kepada Dia, kepada Tuhan. Itu pistiu, itu pistis, itu iman. Ya, iman bukan hanya sekedar, oh iya aku beriman. Tapi dalam tindakan, dalam kehidupan kita, tidak mencerminkan bahwa iman itu ada dalam kehidupan kita. Bahwa Kristus itu ada sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita dididik oleh firman Tuhan. Sehingga kita mau belajar dari Kristus. Yang Dia adalah Allah. Dia rela mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, rendah hati dan taat atau setia sampai mati. Ya, dan biarlah kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan munculkan iman. Ya, terus pupuk iman kita sampai nanti semua boleh berkata, ya, semua boleh berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bukankah kasih Allah sudah dibuktikan melalui karya Kristus di atas kayu salib? Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin, benar Tuhan, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah
mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, amin, ku sembah. Selama hidupku ku sembah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan. Engkau yang menebus segala pelanggaran kami. Engkau yang menyelamatkan hidup kami. Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan hingga kami dapat beribadah bersama-sama di gereja ini dalam sesi yang kedua. Juga Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah masing-masing oleh karena alasan-alasan tertentu Tuhan. Mungkin karena sakit dan lain sebagainya, Tuhan tetap menolong kami bersama untuk kami belajar setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan pagi ini, ajar kami bersama untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati kami, hidup kami, pikiran dan perasaan kami biar ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kami betul-betul dapat mencontoh, menteladani akan apa yang Yesus telah kerjakan bagi hidup kami, merendahkan hati, merendahkan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tuhan terima kasih. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Juru Selamat kami, Engkau adalah jaminan hidup kami, baik di dunia ini maupun sampai kepada kekekalan nanti. Tuhan terima kasih, biar hati kami semakin melekat kepada Tuhan, kami semakin mencintai Tuhan dalam wujud hidup kami adalah hidup yang seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Honggo yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Bahkan di akhir ibadah ini kami bersama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk kesehatan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya, Tuhan berikan kekuatan baru. Yang menghadapi persoalan tantangan kehidupan, Tuhan juga berkati.
memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan tolong berkati Bapak Kepala Negara, para menteri, pejabat negara, pejabat pemerintah, pusat sampai daerah, bahkan di tengah-tengah situasi pandemi yang masih ada sampai hari ini, Tuhan tolong kiranya biar anjuran-anjuran dari pemerintah untuk tidak mudik dan lain sebagainya, bukan membatasi hak kami sebagai warga negara, tetapi bentuk dari untuk kami saling menjaga, biar bangsa ini tetap kuat, tetap sehat, dan dapat terkendali untuk pandemi yang masih ada. Tuhan berkati semua aparat keamanan, TNI Polri yang berjaga-jaga di seluruh wilayah bangsa ini, Tuhan berkati. Aparat kesehatan, para medis, Tuhan juga berkati. Semua Tuhan, mohon akan pertolongan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat Tuhan memberikan perlindungan yang sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ketiga yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, kemurahan, perlindungan, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang berasal dari Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menolong, menopang, memberkati hidup kita bersama, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, Kamis tanggal 13 Mei ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada ibadah 3 sesi, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang tidak mengikuti ibadah di gereja bisa mendaftarkan diri ke saya. Untuk ibadah doa malam yang biasa disiarkan di online tiap Rabu jam 6:30, untuk minggu ini diliburkan, dialihkan kegiatan hari Kamis. Kemudian untuk Sabtu jam 5 sore ibadah kaum muda remaja di tempat ini, dan untuk minggu depan 16 Mei 2021 ibadah minggu seperti biasa, ibadah jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Untuk sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.